Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi credit card. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami terdiri dari 3 orang anggota kelompok. Yang pertama ada Putu Ayu Amartia Putri dengan NIM 19170110023. Yang kedua, saya sendiri Nimade Ramaswati dengan NIM 19170110052. Dan yang terakhir, Nela Widiawati dengan NIM 2110410570. Dalam materi kredit card ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian kartu kredit, mekanisme transaksi kartu kredit, akuntansi untuk kartu kredit, penerbitan kredit card, pembebanan annual fee, penggunaan kredit card, informasi nasabah, pembayaran tagihan kartu kredit, bila pembayaran nasabah kredit card tidak penuh, dan penambahan pagu kredit. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian kredit card. Menurut Eli Erawati, kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lainnya yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang, ataupun jasa secara kredit. Kemudian menurut Johannes Ibrahim, kartu kredit merupakan uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi di mana memungkinkan pemegang untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya. Kemudian menurut Expert Dictionary, kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank atau sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kredit card atau kartu kredit merupakan suatu kartu yang dikeluarkan oleh bank ataupun pihak sejenisnya yang digunakan sebagai alat transaksi jual ataupun beli, baik jasa maupun barang, secara kredit atau secara hutang. Materi selanjutnya adalah mekanisme transaksi kartu kredit. Mekanisme transaksi kartu kredit ini terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme transaksi kartu kredit tanpa acquirer dan mekanisme kartu kredit dengan melibatkan acquirer. Mekanisme transaksi kartu kredit yang pertama adalah mekanisme transaksi kartu kredit tanpa acquirer, di mana dapat dilihat pada slide terdapat gambar. Gambar tersebut merupakan gambar mengenai mekanisme transaksi kartu kredit tanpa acquirer. Berikut adalah penjelasan mengenai gambar tersebut. Yang pertama ada perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenai penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh pihak bank. Kemudian yang kedua, kartu kredit disetujui oleh pihak bank dan cardholder setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank bersangkutan. Kemudian yang ketiga, cardholder melakukan transaksi dengan merchant, misalnya membeli barang ataupun jasa, kemudian cardholder membayar kepada merchant. Kemudian yang keempat, merchant menyerahkan barang ataupun jasa yang diminta oleh cardholder. Kemudian yang kelima, merchant melakukan tagihan kepada bank. Yang keenam, bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat bank untuk cardholder. Kemudian yang ketujuh, cardholder melakukan pembayaran dapat menggunakan fasilitas ATM atau pendebetan giro, tabungan secara langsung atau secara tunai. Kemudian yang terakhir, diskon diberikan oleh merchant. Mekanisme transaksi kartu kredit yang kedua ada mekanisme transaksi kartu kredit dengan melibatkan acquirer, di mana pihak acquirer adalah pihak yang melakukan penagihan dan pembayaran antara pihak bank penerbit dan merchant. Dalam hal ini, kartu kredit dilakukan secara franchise. Kemudian dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut merupakan gambar mengenai mekanisme transaksi kartu kredit dengan melibatkan acquirer. Berikut adalah penjelasan dari gambar tersebut.
Pada bagian 1, 2, dan 3, di sana terdapat perjanjian antara pihak bank, pihak cardholder, dan pihak merchant. Apabila perjanjian tersebut sudah disetujui, maka cardholder dapat melakukan transaksi dengan pihak merchant yang dapat dilihat pada bagian nomor 4. Selanjutnya, pada bagian nomor 5, pihak merchant memberikan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh cardholder. Kemudian pada bagian 6, pihak merchant akan memberikan tagihan kepada pihak acquirer mengenai apa saja yang dibeli oleh cardholder, baik berupa barang ataupun jasa. Kemudian pihak acquirer akan memberikan atau melakukan pembayaran kepada pihak merchant. Kemudian pada bagian ke-8, pihak acquirer akan melakukan penagihan kepada pihak bank yang bersangkutan. Setelah itu, pada bagian 9, pihak bank akan melakukan pengembalian kepada pihak acquirer. Selanjutnya, pada bagian ke-10, pihak bank akan melakukan penagihan kepada pihak cardholder. Selanjutnya, pada bagian ke-11, pihak cardholder harus membayarkan cicilan pokok ditambah dengan bunganya kepada pihak bank. Apabila kita lihat pada mekanisme transaksi kartu kredit ini, tidak ada perjanjian antara pihak acquirer dengan pihak merchant, karena fungsi acquirer hanyalah sebagai jasa yang mempercepat dan mempermudah proses pembayaran kepada pihak merchant. Materi selanjutnya adalah akuntansi untuk kredit card. Akuntansi kredit card atau kartu kredit ini dibedakan untuk persetujuan pemberian kredit, penarikan, pelunasan, dan pembayaran kepada beneficiary. Pembayaran kredit untuk setiap nasabah kredit card bersifat bersyarat. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Nela. Selanjutnya yaitu penerbitan kredit card. Yang pertama, bank menerbitkan kredit card kepada nasabah yang bersangkutan diberikan satu rekening dan ditentukan pagu kredit. Kedua, pagu kredit akan diadministrasikan dalam rekening administratif. Ketiga, dalam akuntansi bank SKPI harus jelas terlihat kewajiban dibukukan secara single entry. Dan yang keempat, rekening administratif ini akan tetap tidak berubah sepanjang saldo nasabah kredit card tidak berubah atau tidak dipergunakan. Selanjutnya yaitu pembebanan annual fee. Yang pertama, annual fee ini diibaratkan sebagai biaya kompensasi atas segala fasilitas yang telah diberikan oleh penerbit kartu kredit kepada pengguna kartu kredit. Kedua, biaya tahunan yang dibayarkan oleh setiap nasabah berbeda yang didasari oleh jenis kartu yang dimiliki. Ketiga, annual fee ini biasanya dibebankan ke dalam tagihan pertama nasabah atau setelah penggunaan kartu kredit selama 1 tahun. Dan yang keempat, pembebanan biaya annual fee ini akan mengurangi pagu atau kredit limit yang diberikan dan akan meningkatkan tagihan bank kepada nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu penggunaan kredit card. Misal, apabila Tuan Santoso mempergunakan kredit card yang dimiliki untuk membeli barang di toko SDR sebesar Rp240.000 dan kemudian toko SDR akan menyetor slip pembelian barang beserta dengan bukti lainnya kepada Bank Omega Jakarta untuk disetorkan lagi keuntungan rekening gironya dengan dipotong komisi sebesar Rp5.000 oleh Bank Omega Jakarta akan dibukukan sebagai berikut. Rekening administrasi rupiah kredit card yang diterbitkan Rp240.000 di debit atau bisa dibukukan debitur kredit card Tuan Santoso Rp240.000 di debit, giro rekening toko SDR Rp235 di kredit, pendapatan komisi kredit card Rp5.000 di kredit. Selanjutnya, informasi nasabah. Informasi nasabah merupakan seperangkat informasi yang diperlukan dan dipergunakan oleh nasabah saat mengajukan pembuatan kartu kredit atau credit card. Tentunya, segala informasi tersebut merupakan hal pribadi yang hanya dapat diketahui oleh nasabah itu sendiri dan bank terkait. Terdapat 3 hal pada bank card yang tidak boleh diketahui orang lain. Pertama,
Nomor kartu. Pada setiap debit card atau credit card akan memiliki 16 digit nomor kartu yang terletak tepat di bagian depan kartu. Nomor tersebut bukanlah sembarang urutan nomor. Setiap urutan nomor memiliki arti dan pengertiannya masing-masing. Maka dari itu, nomor kartu tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga. Kedua, yaitu expiry date atau masa berlaku. Pada debit card ataupun credit card biasanya memiliki masa berlaku selama 5 tahun. Jika lewat dari masa berlaku, kartu tidak dapat digunakan kembali dan harus menghubungi pihak bank terkait untuk mengganti kartu tersebut. Dan yang ketiga yaitu nomor CCV atau CVC. CCV atau Card Verification Value dan CVC atau Card Verification Code merupakan 3 kode nomor terakhir pada bagian belakang credit card. Kedua hal ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran secara online. Maka dari itu, 3 kode nomor terakhir pada bagian belakang credit card tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan pembahasan pembayaran tagihan credit card. Sistem pembayaran credit card adalah berupa cicilan. Jadi, nasabah yang menggunakan credit card untuk membayar sesuatu akan dibayar bulanan kepada bank terkait untuk memenuhi pembayaran tagihan kredit card kepemilikannya. Bank sebagai penerbit kredit card juga memiliki hak untuk menagih pelunasan pembayaran tagihan kartu kredit yang dipegang oleh nasabah setiap bulannya. Untuk mekanisme pembayaran, di saat cardholder menggunakan kartu kredit card-nya dalam suatu transaksi, transaksi tersebut akan direkap oleh pihak merchant sebagai penyedia barang dan juga jasa, yang dimana pihak merchant akan melakukan penagihan pembayaran kepada pihak bank terkait atau issuer. Lalu, pihak merchant akan melakukan penagihan atas transaksi cardholder ke cabang issuer terdekat. Lalu, pembayaran transaksi cardholder oleh issuer kepada merchant akan dilakukan dengan cara kredit ke rekening pihak merchant dan mendebet ke pihak cardholder. Cardholder harus membayar tagihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila melewati masa jatuh tempo, maka akan dikenakan penambahan tagihan bunga. Sebagai contohnya, dalam sebulan, Tuan S datang untuk melunasi hutangnya sejumlah 340.000 yang ditambahkan dengan bunga terhutang secara tunai. Untuk perhitungannya, pokok debitur sejumlah 340.000, bunga dengan rumus sebagai berikut sebesar Rp6.233, sehingga jumlah debitur menjadi Rp346.233. Selanjutnya, apabila pembayaran nasabah kredit tidak penuh. Dalam pembayaran tagihan kredit card, pastinya akan terdapat beberapa kasus di mana nasabah tidak membayar tagihan dengan penuh. Apabila hal tersebut terjadi, maka bunga dengan perhitungan bunga majemuk terhadap saldo outstanding akan diperhitungkan. Perhitungan bunga majemuk atau bunga berbunga dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Suku bunga per tahun dikali saldo harian dibagi 365 hari, dengan keterangan jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari. Saldo harian adalah saldo terutang pada hari tersebut dan transaksi tersebut dihitung dalam periode 1 bulan tagihan. Lalu selanjutnya penambahan pagu kredit. Setiap nasabah manapun akan dapat saja diberikan kenaikan atau tambahan pagu kreditnya, yang sebelumnya tentunya sudah dipertimbangkan oleh pihak bank terkait atas beberapa dasar tertentu sebagai pertimbangan oleh pihak bank terkait atau pihak issuer.
Untuk contoh perhitungannya yaitu, Tuan S mengajukan permohonan untuk meningkatkan pagu kredit menjadi 7 juta dan disetujui oleh Credit Card Bank Omega Jakarta, maka pembukuannya akan mengalami kenaikan pagu menjadi pagu awal 5 juta, kenaikan pagu 2 juta, dan pagu baru 7 juta. Sehingga pencatatan pada rekening administratif, penambahan hanya akan dilakukan pada jumlah penambahan pagu kredit saja, yaitu sebesar 2 juta rupiah dengan pembukuan pada kredit rekening administratif credit card yang ditetapkan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam kami menyampaikan, ataupun terdapat kesimpangan materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.